Kali ini saya mau membahas mengenai perut bocor atau yang disebut dengan leaky gut. Jadi perut bocor itu apa? Secara normal pencernaan kita itu dilapisi dengan sel-sel epitel, bentuknya kira-kira seperti ini ya, dan juga dilengkapi dengan rambut-rambut yang disebut dengan villi, di mana rambut-rambut ini berfungsi sebagai alat menyerap nutrisi yang ada di pencernaan kita ini, diserap lalu masuk ke pembuluh darah. Nah, sel-sel epitel ini juga dihubungkan oleh protein desmosom yang disebut dengan tight junction. Jadi sel epitel itu satu sama lain merapat, tidak ada celah ya. Ini secara normal. Nah, kebocoran itu seperti ini. Di mana sel-sel epitel itu retak karena retaknya juga oleh sel-sel tight junction ini. Jadi terjadi celah, leaking, yang mengakibatkan makanan yang belum tercerna, bakteri atau toksin atau benda-benda yang ada di pencernaan itu bisa merembes masuk ke pembuluh darah. Nah, kita tahu sesuatu yang misalnya makanan yang belum tercerna masuk ke pembuluh darah, imun sistem kita itu akan mengenali itu sebagai benda asing atau antigen. Akibatnya badan kita itu menghasilkan antibodi yang menyerang tubuh kita itu sendiri yang disebut dengan autoimmune disease, yang tentu gejalanya kita tidak inginkan ya. Jadi kenapa terjadi kebocoran ini? Salah satu penyebabnya adalah racun. Racun yang datangnya dari makanan, di mana makanan itu banyak sekali ditambahkan zat kimia ataupun makanan itu seperti mengandung pestisida ya, atau pewarna buatan, penambah rasa, pengawet, itu semua merupakan racun yang bisa mengakibatkan iritasi, yang mengakibatkan kebocoran. Juga antibiotik. Kalau tidak terjadi keseimbangan, bakteri yang ada tinggal normal di usus kita ini, di pencernaan ini, maka kebocoran juga akan terjadi. Jadi kalau seseorang mengkonsumsi antibiotik, maka bakteri-bakteri yang normal tumbuh di sini bisa menurun ataupun mati dan akan terjadi kebocoran. Juga karena mengonsumsi obat-obatan dan juga gula buatan. Gula buatan bisa merubah karakteristik daripada bakteri yang tinggal normal di pencernaan ini, yang tadinya dia berfungsi sebagai normal, nah sekarang bisa jadi patogen. Juga rokok dan alkohol. Nah, apa gejala yang bisa kita lihat akibat daripada kebocoran ini? Banyak sekali, karena 70-80% imun sistem kita itu ada di perut. Jadi kalau pencernaan kita terganggu, banyak sekali gejala yang bisa kita lihat. Contohnya, rasa kembung, sakit perut, diare, konstipasi, asam lambung, rasa pusing, kulitku gatal-gatal seperti alergi, jerawatan ya, autoimmune disease seperti lupus, artritis, Hashimoto, gondongan ya, atau gejala-gejala lainnya, banyak sekali. Jadi apa ini bisa kita ketahui apakah itu karena leaky gut?
bisa dites di laboratorium ya. Salah satu tesnya itu adalah mannitol test. Jadi bisa dimintakan kalau mengalami gejala-gejala ini, boleh ditanyakan dokternya, masukkan tes mannitol test, apakah itu sumbernya dari leaky gut, dari perut bocor ya. Jadi yang perlu kita hindari adalah makanan-makanan proses. Karena di makanan-makanan proses itu banyak ditambahkan pewarna buatan, perasa, pengawet, dan juga kemikal-kemikal lainnya ya. Makanan proses ini seperti makanan-makanan yang sudah dikalengin, makanan-makanan ringan yang diplastikin ya, sebaiknya ini dihindari. Lalu susu mengandung protein yang namanya kasein, di mana pencernaan kita tidak mempunyai enzim yang mencerna kasein yang datangnya dari susu ya. Jadi seperti ini tadi, kalau perut kita itu bocor, protein yang tidak tercerna itu akan masuk ke pembuluh darah dan itu dikenali oleh imun sistem kita itu sebagai zat asing, sebagai antigen, dan akan menghasilkan juga autoimmune disease ya. Oke, telur mengandung protein yang sangat tinggi, sangat besar, di mana perut kita itu capek sekali ya untuk mencernanya. Jadi sebaiknya telur dihindari dulu, dan juga daging, di mana daging juga selain proteinnya tinggi, proteinnya komposisinya besar, juga di daging banyak antibiotik. Waktu hewan itu ditreat, diberikan antibiotik, juga diberikan growth hormone supaya itu sapi cepat besar ya. Jadi sebaiknya makan daging dihindari dulu sampai nanti perut itu sembuh. Mungkin kalau masih mau makan daging, perutnya itu sembuh dulu ya. Nah, gluten ini adalah protein dari gandum. Gluten ini juga komposisi proteinnya sangat besar dan perut itu sangat susah mencernanya. Juga hindari stres, hindari rokok, alkohol, dan juga hindari nyemil. Nyemil itu adalah makan di antara jam makan. Jadi ibaratnya kita sudah selesai sarapan pagi, jangan makan sebelum waktunya makan siang, kira-kira 4-6 jam. Kalau minum air putih boleh, tapi hindari ngemil. Karena ngemil ini mengganggu siklus dari pencernaan yang pertama itu. Jadi ibaratnya kita sudah sarapan pagi, biarlah pencernaan kita menyelesaikan itu sampai selesai. Nah, kalau kita tambahkan, ibaratnya kita sudah selesai 2 jam makan, lalu kita makan lagi, pencernaan yang sebelumnya itu akan terhenti, di mana yang makanan yang baru kita konsumsi itu akan dicerna dulu, baru nanti diteruskan kembali. Nah, seperti kita masak nasi ya, sudah hampir matang, lalu kita tambahkan beras lagi. Akhirnya akan jadi hasilnya berantakan ya. Oke. Hindari ngemil. Oke. Apa yang perlu kita konsumsi? Probiotik dan prebiotik. Apa bedanya probiotik atau dengan prebiotik? Probiotik adalah bakterinya sendiri. Kita konsumsi bakterinya itu seperti kimchi, yogurt, sauerkraut, dan makanan-makanan fermented lainnya ya. Atau juga probiotik yang berupa kapsul. Itu gunanya untuk
mempopulasi kembali bakteri yang sudah mati tadi karena antibiotik, karena racun. Jadi kalau kita mengkonsumsi itu kembali, bakteri yang tumbuh normal di pencernaan itu bisa terpopulasi kembali. Nah, bagaimana cara membuat probiotik? Ikuti video saya selanjutnya ya. Nah, prebiotik adalah makanan daripada bakteri itu sendiri, yaitu serat. Datang dari tumbuhan, sayur, buah, biji-bijian, polong, kacang-kacangan ya. Itu semua mengandung serat yang sangat tinggi. Nah, karena bakteri itu adalah makhluk hidup. Setiap makhluk hidup membutuhkan makanan. Makanan mereka itu hanya satu, yaitu serat. Nah, serat ini juga akan dimetabolisme oleh bakteri ini menghasilkan biotin, vitamin B12, dan juga asam butirat. Asam butirat itu berfungsi sebagai lem, sebagai paces, mendempo ini yang retak ini ya. Jadi asam butirat itu sebagai lem untuk menyambung kembali sel-sel yang sudah rusak, sel-sel yang sudah retak di pencernaan itu. Dan juga banyak byproduct daripada serat yang dikonsumsi sama bakteri ini ya. Oke. Juga kita konsumsi lemak nabati, terutama omega 3 seperti flaxseed, kacang almond, kacang walnut. Mereka mengandung omega 3 yang sangat tinggi, di mana omega 3 ini berfungsi sebagai anti iritasi, anti-inflamatori ya. Nah, selain itu juga jangan lupa olahraga, hindari stres, minum air yang cukup dan istirahat yang cukup ya. Oke, semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton.